Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika. Pada pembelajaran informatika kali ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Hari ini akan membahas cara membuat rumus. Rumus dalam Microsoft Excel disebut juga formula. Rumus ada yang dibuat secara manual oleh pengguna Microsoft Excel, dan ada juga rumus yang siap pakai atau rumus build-up di mana user tinggal menggunakannya. Analoginya sama seperti komputer, ada komputer rakitan dan ada juga komputer build-up. Analogi yang lain sama seperti obat, ada obat racikan dan ada juga obat yang sudah jadi. Rumus siap pakai atau rumus build-up disebut juga function. Function dapat diibaratkan seperti mesin atau alat, di mana setiap mesin mempunyai kegunaan atau fungsi yang khusus. Ini contoh mesin. Formula function juga dapat diibaratkan seperti mesin. Baiklah, kita langsung membuat contoh formula yang dibuat manual dan mengetik formula yang build up atau function. Yang pasti bahwa untuk membuat formula apapun harus diawali dengan mengetik tanda sama dengan. Ini formula yang dibuat manual dan ini formula yang dibuat dari formula build up atau function. Kita lanjutkan. Formula function yang akan kita bahas pada kali ini adalah 1. Function matematika seperti sum, average, count, max, min, sum if, dan count if. 2. Function text seperti trim, lower, upper, proper, left, mid, right, dan concatenate. Dan yang ketiga adalah function if. Baiklah, kita langsung saja praktek di Microsoft Excel. Di sini ada spreadsheet. Kemudian di sini ada tabel dengan judul daftar nilai matematika. Di sebelah kiri ada nomor urut, kemudian nama siswa. Di sini ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nanti kita akan membuat rumus di sini ya. Di sel-sel yang kosong, di sini juga, dan di sini ya. Nah, sekarang kita langsung saja membuat rumus untuk menjumlahkan nilai, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3 ya. Di sini kita buat rumus, ketik sama dengan, kemudian ketik sum ya. Kita menggunakan rumus yang build up atau disebut function ya. Di sini sama dengan sum kurung buka, kemudian masukkan ranknya, kita tarik, kemudian kurung tutup ya, kemudian enter ya. Ini hasilnya. Kemudian untuk sel-sel yang lainnya kita copy saja. Nah, ini hasilnya ya. Jadi di setiap sel sekarang sudah ada rumusnya. Kalau kita lihat, ini ada rumusnya ya. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Kita lihat ke sini ya. Baiklah, akan dijelaskan maksud dari fungsi sum ini ya. Setiap kali kita membuat rumus selalu diawali dengan sama dengan ini ya. Kemudian ini adalah nama fungsinya sum ya, gunanya untuk menjumlahkan. Ini yang akan dijumlahkan yaitu nama rank atau alamat rank ya, yaitu berada di dalam kurung ya, yaitu kurung buka dan kurung tutup ya. Kemudian di sini ada C5 itu sel awal dan E5 adalah sel akhir ya. Jadi
yang akan dijumlahkan itu adalah antara sel C5 sampai dengan E5, yaitu sel C5, D5, dan E5 ya. Jadi yang diketik itu tidak semua sel, tetapi sel awal dan sel akhir ya, yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Tanda titik 2 itu jangan dibaca titik 2 atau bagi ya, tapi dibaca sampai dengan ya. Jadi ini maksudnya menjumlahkan, yaitu antara sel C5 sampai dengan E5, yaitu C5, D5, dan E5 ya. Setelah kita tekan enter, maka ini hasilnya ya. Itu untuk sum ya. Kemudian kita sekarang akan membuat rumus untuk mencari rata-rata, sama dengan average, kemudian masukkan alamat ranknya, kurung tutup ya, kemudian tekan enter ya. Ini rata-ratanya. Kemudian kita copy ke sel yang lain. Ini hasilnya ya. Kita lihat lagi rumusnya sama ya, selalu diawali dengan sama dengan. Ini nama fungsinya atau function ya. Kemudian seperti biasa bahwa alamat ranknya itu ada dalam kurung ya. Kemudian ini sel awal C5 sampai dengan sel akhir yaitu E5 ya, dirata-ratakan. Dan ini hasilnya ya. Kita lanjutkan dengan membuat rumus untuk mencari ranking atau peringkat, sama dengan rank kurung buka ya. Kemudian masukkan nilai siswa sebagai nilai pribadi yang akan dibandingkan dengan nilai siswa yang lainnya sehingga dia itu mendapat nilai berapa ya. Kemudian ketik titik koma dan masukkan semua nilai siswa ya. Di sini ada 7 orang. Masukkan ranknya ya, semua nilai siswa yang nanti akan dicari bahwa nilai ini itu yang namanya Ade Abdillah ya akan dibandingkan dengan nilai siswa-siswa yang lainnya sehingga dia itu akan mendapat ranking berapa. Kurung tutup ya. Nah ini supaya waktu di copy tidak bergeser ya, kita buat alamat absolut, yaitu tekan F4 di keyboard. Ini juga sama ya, supaya nanti kalau di copy itu tidak bergeser alamat selnya. Kemudian tekan enter ya. Nah ini ya, Ade Abdillah mendapat ranking 2 ya. Kita tarik sini untuk membuat rumus yang lainnya. Ini hasilnya ya. Dan ini bisa kita lihat bahwa memang Rapid Akbar Sinatria itu nilai 269 itu paling besar sehingga dapat ranking 1. Kita lanjutkan sebentar supaya lebih rapi, kita atur di sini ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah ini ya nilainya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi kolom I, yaitu lulus dan tidak lulus, yaitu kita ketik sama dengan kita menggunakan fungsi if ya. If ketik nilainya. Ini artinya jika G5 ya. Jika G5 lebih besar sama dengan ini ya, C3 sebagai batas nilai lulus. Kemudian C3 nya kita buat absolut supaya kalau di copy tidak tergeser ya. Jadi fungsi if itu ya untuk menampilkan suatu nilai sesuai dengan kondisi tertentu ya.
Ini artinya tadi sudah dijelaskan, jika G5 lebih besar sama dengan C3, maka kalau benar ya, ini disebut juga tes logika, apakah benar atau salah. G5 itu lebih besar atau sama dengan C3. Kalau benar, maka di sini kita tulis ya. Nilai benarnya yaitu lulus. Lulus. Teks lulus ya, atau tulisan lulus. Karena lulus itu sebagai teks ya, maka diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Ini jika tes di sini itu benar ya, tulis lulus. Kemudian jika salah ya, maka tulis atau nilai yang dikembalikan adalah tidak lulus. Sama, tidak lulus pun diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup ya. Jadi ada 3 yang harus dimasukkan. Ini tes logika untuk mengecek kebenaran. Ini jawaban jika benar. Jika tes logika benar, ini jawabannya atau nilainya. Dan jika ini salah, ini ya, yang paling kanan ya. Kita tekan enter. Lulus ya, karena nilainya 88,67 lebih besar dari 85 ya. Kemudian kita copy. Lihat ya, bahwa ini tidak lulus karena nilainya di bawah 85 ya. Sedangkan syarat kelulusan adalah 85. Ini juga sama, tidak lulus ya, karena 84. Ini juga tidak lulus. 78 ini juga sama. Yang lulus cuma 3 ya. Ini 85,67 lulus ya, 89,67 lulus. Itu cara membuat keterangan ya dengan fungsi if ya. Bapak ulangi lagi ya. Jadi ini kalau bahasa Indonesia begini ya. Jika G5 yaitu ini ya, G5 lebih besar atau sama dengan C3 yaitu ini, batas lulus, maka nilai yang ditampilkan adalah lulus. Jika salah, misalnya nilainya itu di bawah 85, maka nilai yang ditampilkan adalah tidak lulus. Ingat bahwa lulus itu adalah tag. Suatu tag itu harus diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2 ya. Ini juga sama. Suatu tag harus diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2 ya. Jadi teks dalam membuat rumus ya. Ini tekan enter ya itu. Baiklah, kita akan mencari jumlah siswa yang lulus dan jumlah siswa yang tidak lulus. Kita menggunakan rumus COUNTIF ya. Masukkan ranknya yang akan kita cari, yang mana saja siswa yang lulus ya. Kemudian apa kriterianya? Kriterianya yaitu lulus. Jadi kriterianya lulus. Jadi yang dicarinya ini yaitu rank dari I5 sampai I11 ya. Akan dicari yang ada kata lulusnya. Kita tekan enter. Ada 3 ya. Ada 3 yang lulus. Kemudian sekarang kita cari juga yang tidak lulus, sama ya. COUNTIF. Caranya sama, ranknya dimasukkannya sama, cuma kriterianya berbeda ya. Kita ketik tidak lulus. Kriterianya ya. Tekan enter.
4 ya, benar ya. Yang tidak lulus 4. Jadi menggunakan fungsi count if ya. Kita lihat lagi ya. Jadi sama dengan count if atau hitung jika ya. Ini yang dihitungnya, yang ranknya itu yang mana. Kemudian yang dihitungnya itu apa atau kriterianya apa, yaitu tulisan lulus ya. Itu cukup jelas ya untuk mencari jumlah siswa yang lulus dan jumlah siswa yang tidak lulus. Kemudian sekarang kita akan menghitung ke bawah ya, yaitu jumlah nilai dari semua siswa di sini sama dengan menggunakan sum tentunya ya, sama dengan sum. Jadi menghitung jumlah nilai dari semua siswa, tarik ya ranknya, yaitu dari C5 sampai C11, tekan enter ya. Ini hasilnya. Jadi jumlah nilai dari semua siswa atau 7 siswa. Nah untuk yang lainnya kita tinggal copy saja ya, mengenai jumlah, termasuk sampai sini ya, jumlah rata-rata ya, atau jumlah nilai dari jumlah nilai ya. Kemudian ini juga sama, kita buat nilai rata-rata, average, masukkan ranknya ya di sini, tekan enter. Ini rata-ratanya dari semua siswa. Kita tarik lagi ke sini, rata-ratanya ya. Kemudian kita cari nilai terbesar, yaitu pakai fungsi max ya. Tarik lagi ranknya, kurung tutup. Jadi rank itu selalu ada di dalam kurung ya. Ini terbesarnya 90, benar ya. Kita tarik lagi. Ini juga sama ya, 94 terbesarnya. Ini 90 ya. Ini juga benar ya, 169. Kemudian nilai terkecil sama dengan min. Masukkan ranknya dalam kurung ya, enter, copy ke samping ya, mencari nilai terkecil. Kemudian untuk mencari jumlah siswa kita menggunakan count ya, count. Ini juga sama, mencari jumlah siswa, misalnya tutup ya, 7 ya jumlahnya. Juga sama ya, 7. Jadi jumlah data ya, count. Karena memang jumlah siswanya ada 7. Demikian pembelajaran informatika hari ini. Jika kalian punya laptop atau personal komputer, silahkan kalian berlatih dan praktekkan sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.